Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fadila dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan Kerajaan Tarumanegara yang diawali oleh latar belakang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad keempat hingga 5 Masehi di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Maharesi Jayasinghawarman, seorang bangsawan dari Salangkayana, India. Jayasinghawarman mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi dengan Jayasinghapura sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini kemudian menjadi kekuatan dominan, menggantikan peran Salangkanegara sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat. Nah, di sini tuh ada 12 raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat. Nah, ada Jayasinghawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, Linggawarman. Tetapi saya akan menjelaskan pahlawan Purnawarman. Nah, pahlawan Purnawarman termasuk pahlawan yang berperan penting dalam Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah kerajaan ketiga Kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak 395 hingga 434 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai masa emasnya, di mana wilayah kekuasaan kerajaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, Purnawarman juga mengadakan beberapa proyek besar, salah satunya proyek perbaikan irigasi. Di sini ada perjuangan Raja Purnawarman. Yang pertama ada menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik ini, maka terjalin juga hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Alhasil, perekonomian kerajaan juga mengalami kemajuan. Yang kedua, menggerakkan proyek perbaikan irigasi. Proyek ini sengaja dilakukan oleh Purnawarman demi mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Purnawarman diketahui membangun Sungai Gomati untuk mengairi sawah dan mencegah terjadinya banjir. Dengan adanya sistem irigasi, diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana alam berupa banjir dan kekeringan dapat terhindari. Setelah itu ada puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin Maharaja Purnawarman sejak 395 sampai 434 Masehi. Waktu Purnawarman berkuasa, masyarakat kerajaan bermata pencaharian sebagai petani. Purnawarman berdasarkan prasasti Tugu pernah membangun irigasi dengan cara menggali saluran sungai sepanjang 6.122 tombak atau 11 km. Pembangunan irigasi ini berimbas besar bagi perkembangan Kerajaan Tarumanegara karena bermanfaat untuk mengaliri ladang pertanian. Di sisi lain, proyek tersebut yang membuat Purnawarman diagung-agungkan rakyatnya. Selanjutnya ada sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara dan peninggalannya. Yang pertama ada Prasasti Ciraletan. Prasasti Ciraletan memuat gambar laba-laba dan pahatan kaki yang menginterpretasikan kekuasaan Purnawarman. Di samping itu, terdapat tulisan aksara Palawat berbahasa Sanskerta di Prasasti Ciraletan. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu memuat keterangan dua proyek yang pernah dilakukan Raja-Raja Guru Jayasinghawarman sesama memerintah berupa Sungai Gomati. Sungai ini merupakan aliran air yang nantinya dikeruk pada masa Purnawarman. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di desa Ciraletan
Ilir Bogor dan berisi gambar telapak kaki gajah yang melambangkan kendaraan Raja Purnawarman. Prasasti ini menunjukkan kekuatan dan simbolisme kerajaan Tarumanegara. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bukit Pasir Awi, Bogor. Prasasti ini berisi pahatan telapak kaki dan tulisan pahlawan. Namun, isi prasasti belum dapat diinterpretasikan secara pasti, menunjukkan keterbatasan pengetahuan tentang sejarahnya. Selanjutnya yang keempat, Prasasti Cidang Hiang. Ditemukan di tepi sungai Cidang Hiang, Pandeglang. Prasasti ini memuat pujian kepada Raja Purnawarman yang mencerminkan kebesaran dan kepemimpinannya dalam kerajaan Tarumanegara. Yang kelima, Prasasti Muara Cianten. Ditemukan di Desa Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki ukiran yang telapak kaki dan tulisan berbentuk ikal. Sama seperti Prasasti Pasir Awi, isi prasasti belum dapat disimpulkan. Prasasti Jambu. Ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Lewiliang, Bogor. Prasasti ini memuji kehebatan Raja Purnawarman sebagai pemimpin yang tangguh, jujur, dan mampu menaklukkan musuh-musuh, menonjolkan kejayaan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada sejarah runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara telah dimulai ketika generasi ke-8 berkuasa, yakni Kertawarman, sejak 561 hingga 628 Masehi. Hasan Zafar menuliskan dalam Tarumanegara, latar belakang sejarah dan peninggalan tahun 1991 bahwa muncul benih-benih perpecahan di kerajaan Tarumanegara semasa Kertawarman berkuasa. Beberapa daerah kekuasaan tidak percaya mengenai kemampuan pemimpin Kertawarman dalam mengelola wilayah kerajaan Tarumanegara. Di sisi lain, muncul kerajaan pesaing yang menjadi ancaman, diantaranya Kerajaan Kalingga di Jawa dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan Tarumanegara bubar setelah generasi ke-12, yakni Raja Linggawarman, sejak 666 hingga 669 Masehi. Raja Linggawarman hanya memiliki 2 perempuan bernama Manasih dan Sukakencana, sehingga tidak ada penerus seorang raja. Oleh sebab itu, penerus kerajaan diberikan kepada suami Manasih, Tarusbawa. Dari sini kerajaan Tarumanegara benar-benar tamat. Kesimpulannya, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berjaya di Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Di bawah pemerintah Raja Purnawarman, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya melalui pembangunan infrastruktur seperti irigasi yang mendukung pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal, lemahnya kepemimpinan, dan pesaing dengan kerajaan lain, hingga akhirnya runtuh pada masa Raja Linggawarman. Peninggalan berupa prasasti yang menunjukkan keagungan dan pengaruh Taruma. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.